temukan orang dengan kondisi telapak tangan dan telapak kaki sering mengeluarkan keringat berlebih, ya, atau tidak normal, ya. Ini menandakan bahwa ada masalah di organnya, ya, ada masalah di organnya. Tempat-tempat pijat ini cenderungnya refleksi ini tangan dan kaki ini adalah cenderungnya telapak itu jarang mengeluarkan keringat. Dan ini cuma penggambaran bahwa organ-organ di dalam tubuh manusia kemudian direfleksikan di bagian telapak kaki dan juga di bagian telapak tangan. Jadi mudah sekali sebenarnya alur berpikir mudah. Tinggal di bawah arah bagian atas, organ-organ atas, kepala misalnya ya otomatis ada di jempol. Ya, ada di jempol. Kemudian di leher ya di bagian jempol, di bagian leher jempol ini. Kemudian nanti jantung ya di bagian tengah, paru-paru di bagian atas ini kanan kiri. Kemudian liver hanya di bagian kanan, maka otomatis hanya di kaki kanan, ya. Dan seterusnya. Ini yang kedua, pahami hukum refleksi. Nah, di hukum refleksi itu bagian-bagian tubuh ini dibagi 5 kanan kiri sehingga kalau dijumlahkan menjadi 10. Jadi telapak kaki dibagi menjadi 5, jempol ini ya. Setiap jari-jari ini mewakili bagian-bagian tubuh manusia. Ini sebenarnya untuk memudahkan menentukan titik-titik organ itu sehingga ketika ditarik ke atas, misalnya kemudian kita temukan ada area jantung di sini, area jantung kaki kiri, ya berarti kita pasti akan melihatnya di area di sini. Dia berada di area mana? Ya kira-kira di area 3 dan 4 ini. Ini adalah jantung. Karena kita refleksikan dari letak organ di tubuh, tarik ke sini, ya di area kira-kira 3 dan 4. Nah bagian 5 adalah bagian luar ini. Ini bagian, makanya limpa itu tempatnya di sini, maka nanti akan didapati limpa itu arahnya di sini. Dia di bagian tengah. Limpa ada di tengah letaknya, maka titiknya pasti di sekitar sini. Ya, di bagian 5 area. Begitu juga nanti kepala. Contoh misalnya ada masalah di area mulut di bagian pinggir kiri, ya. Maka carilah ini kira-kira poin nomor 1 dan 1, 2. Nah, berarti pijatnya adalah di area ini. Dan seterusnya. Ini adalah hukum refleksi. Nah, hukum refleksi ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau tadi naik turun ini ke samping. Sehingga bagian tubuh ini untuk memudahkan orang untuk menentukan maka area kepala sampai leher ini bisa diwakili warna ini, bagian paru-paru ini bisa diwakili ini, dan seterusnya ini diwakili semua, ya diwakili semua. Maka ini contoh misalnya ada masalah di sistem reproduksi, ya. Contoh ada masalah di sistem reproduksi. Alatnya ada di bawah, maka otomatis nanti titik di sini pasti akan kita pijat. Ini kita berbicara alat, bukan berbicara tentang penyakit. Contoh misalnya penyakitnya ternyata impotensi. Nanti akan saya bahas insya Allah impotensi. Alatnya ada di bawah sini. Tetapi kenapa sih orang bisa impotensi? Itu yang perlu kita cari. Jadi memang harus evaluasi kita cari sebabnya, tidak hafalan. Ternyata dia impotensi karena banyak pikiran. Makanya kita pijit jempolnya. Area ini kita pijit semua ini. Boleh ini 5 jari ini kita pijit semua. Boleh. Ini cara-cara bodohnya saja, nggak usah hafalan titik-titik. Maka ketika ini impotensinya itu karena pikiran, maka ini otomatis semua area ini kita pijat. Kemudian loh kok bisa dia ngefeknya ke bawah? Oh ternyata ketika dia kepikiran, kemudian memunculkan masalah di lambung. Maka area lambung kita pijat kembali, ya. Area lambung kita pijat, dia berada di area cenderungnya sebelah kiri dan juga sedikit di area kanan di sini. Ya ini area lambung kita pijat. Nah, kemudian efeknya ternyata ke area reproduksi yaitu ginjal. Maka ginjal di sini kita pijat sampai ke area penis. Ini simpel sekali ya, sehingga sebenarnya tidak perlu menghafalkan rumus-rumus penyakit A titiknya ini, penyakit B titiknya itu dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada namanya refleks silang.
Nah, ini biasanya kalau di pijat refleksi adalah pijat tambahan. Karena kan aslinya yang kita pijat itu adalah bagian telapak tangan. Tetapi ketika ternyata dia ada sakit di area bagian paha misalnya, maka kita tambahkan pijat di area sini, lengan, ya, lengan atas. Di betis maka di area lengan ini. Kita tambahkan seperti itu. Tetapi ini juga nanti berarti kita harus juga cari titik refleksi yang ada di kaki. Contoh misalnya ada masalah di bahu, ya, ada masalah di pinggang dan bahu, di pinggang misalnya, maka kita bisa pijat di area bahu. Kemudian cari juga titik refleksi bahu itu ada di mana, ya. Bahu karena ada di pinggir, ya, bahu itu kan ada di pinggir sini, pinggir, maka otomatis pijat refleksinya kita cari searah dan pinggir, mesti di sini area bahu itu. Tapi biasanya di area atas ya, pinggir-pinggir sini ya. Kurang lebihnya seperti itu cara berpikirnya. Jadi yang pertama itu adalah pahami tubuh manusia, letak-letaknya, anatomisnya, fungsinya, kemudian pahami hukum refleksinya. Kemudian yang ketiga adalah pahami cara diagnosa penyakit secara klasik atau tradisional. Ini wajib karena nanti kita bisa salah paham ya. Kalau hanya melihatnya secara medis, ini nanti bisa salah, ya, bisa salah. Nah, mau tidak mau, silakan nanti teman-teman semua belajar tentang konsep dasar pengobatan tradisional. Nanti ada hukum berpasangan atau yin yang, ada 5 unsur, ada wusing, ada fenomena organ dan lain-lain. Banyak sekali. Dan insya Allah ini beberapa materi sudah saya sampaikan. Silakan itu diulang-ulang, ya. Silakan diulang-ulang meskipun itu sebenarnya di luar materi inti dari pijat refleksi, tapi itu merupakan inti dari pengobatan. Ya. Kemudian yang keempat, pahami penyakit secara klasik dan medis ini wajib. Nanti akan saya contohkan misalnya kasus diabetes. Diabetes kalau secara medis ini masalahnya ada di pankreas. Tetapi kalau secara klasik masalahnya ini hampir dari atas, tengah, bawah bermasalah semua. Ada beda. Lalu bagaimana nanti ketika mijet? Kalau mijet maka nanti otomatis semuanya atas, tengah, bawah dipijat semua. Tidak hanya pankreas saja, ya. Maka mau tidak mau kita harus paham nama penyakit. Contoh misalnya tadi diabetes, ternyata kalau di klasik namanya Xiaoke. Nah, Xiaoke itu nanti cirinya ada 3, ada haus, gampang lapar, kemudian banyak berkemih. Itu mewakili organ atas, tengah, bawah. Haus itu mewakili paru-paru atas, lapar itu mewakili limpa lambung tengah, kemudian banyak berkemih mewakili ginjal bawah. Jadi ya seperti itu, pahami istilah secara medis, pahami istilahnya secara tradisional atau klasik. Oke, sebelum saya lanjutkan